Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Santur Kafi Pahit yang dirahmati Allah. Baiklah, kita lanjutkan pengajian fikih rumah tangga yang diambil daripada uraian kitab Uqudul Jan, dan mudah-mudahan pengajian ini menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sebagai bekal dalam rangka mengarungi rumah tangga, sehingga rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, kemudian bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'affufuha an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram wa adamu kidbiha ala haidhiha wujudan wan qita'ah. Wa ta'affufuha, dan hak suami berikutnya yang wajib atas istri adalah istri harus dapat memelihara diri dan kehormatan agamanya antana wulima yaksibuhu minal malil haram, dari mengkonsumsi hasil usaha suami yang haram. Ya. Maksudnya adalah jika sekiranya si istri mendapatkan nafkah dari suaminya dan istrinya tahu bahwa nafkah itu dari hasil usaha yang haram, maka istri tidak diperkenankan untuk mengambilnya. Ya, seperti itu. Dan seharusnya si istri ini dalam rangka mendampingi rumah tangga dengan suaminya harus menjadi istri yang dapat memberikan peringatan, dapat mengingatkan kepada suaminya agar suaminya itu tidak mencari nafkah dengan cara melanggar aturan agama dan aturan negara. Lebih baik hidup apa adanya ketimbang harus berlimpah harta, tetapi harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram. Itu seperti itu. Dan seharusnya istri pun jangan menjadi penyebab suaminya mencari harta yang diharamkan oleh agama. Ya. Karena bagaimanapun sesuatu yang caranya haram, sesuatu yang caranya diharamkan, maka mengambilnya pun hukumnya diharamkan. Kemudian sesuatu yang cara mendapatkannya haram, mengambilnya haram, maka memberikan kepada orang lain pun hukumnya haram. Itu ada kaidah, ya. Ma haruma alal akhiz akhdhu haruma alal mu'ti i'ta'uh. Ma haruma, sesuatu yang haram, alal akhiz, atas orang yang ngambil, akhdhuhu, haram untuk mengambilnya, haruma alal mu'ti, haram pula alal mu'ti, atas orang yang memberikan, i'ta'uhu, memberikannya. Ya. Pekerjaan yang haram, kalau zatiyah pekerjaan tersebut haram, maka hasil daripada pekerjaan yang zatiyahnya haram, haram pula diambilnya. Kemudian sesuatu yang haram diambilnya, haram pula diberikan. Itu naudzubillahi min dzalik. Ya, bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita harus hati-hati dari mencari nafkah dengan cara yang haram, karena dikhawatirkan nanti harta yang haram itu kita belikan pakaian, kita belikan makanan, kemudian pakaian itu dipakai, makanan itu kita konsumsi, maka berarti memakai pakaian yang hasilnya haram. Padahal kata Rasulullah SAW, man shalla fi sabin bi asyrati darahima wa fiha dirhamun
min haramin lam tuqbal lahu salatun rawahu Ahmad. Man sholat barang siapa yang melaksanakan sholat bi saubin dengan memakai pakaian bi asroti darahima yang harga belinya sebanyak 10 dirham wa firha wa piha dan pada 10 dirham tersebut dirhamun 1 dirham terdapat 1 dirham min haramin daripada hasil haram lam tuqbal lahu sholatun maka sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sekiranya kita menunaikan sholat memakai pakaian yang pakaian tersebut harga 100.000, 90.000 itu hasil halal, tapi 10.000-nya itu hasil haram, maka ketika kita sholat memakai pakaian tersebut, sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas bagaimana jika sekiranya kita itu sepanjang hari, setiap hari istiqomah menunaikan ibadah, tetapi ya tentang masalah mencari nafkah tidak hati-hati, bahkan dalam mencari nafkahnya itu ada kecenderungan yang terpenting jadi uang, terserah ya halal atau haram, apalagi sampai melakukan pembenaran mengatakan bahwa zaman sekarang itu jangan kata mencari yang halal, mencari yang haram pun susah. Nah, itu adalah pemikiran yang sempit, pemikiran yang picik, dan pemikiran yang timbul daripada orang yang putus asa. Padahal tidak seperti itu. Mencari harta yang halal ada resiko, mencari harta yang haram jelas sangat beresiko baik di dunia maupun di akhirat. Ya, harta yang halal saja mengandung resiko di dunia dan akhirat, apalagi yang haram jelas-jelas sangat beresiko. Ya, karena kata Rasulullah, halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta yang halal itu akan dihisab, akan dipertanyakan. Cara mendapatkannya bagaimana dan dibelanjakan untuk apa. Lantas bagaimana jika yang haram? Harta yang haram sangat beresiko untuk urusan akhiratnya, iqabun, tidak akan dihisab lagi, tapi tentunya akan menjadi sebuah siksaan. Sedangkan di dunianya jika sekiranya kita itu mencari sesuatu yang terpenting, hasil uang, tidak peduli keharamannya, nah ini akan beresiko melanggar agama, melanggar negara, dan ini akan kena sanksi hukum pidana atau perdata. Ya, makanya kita di sini jangan putus asa, masih banyak harta yang halal yang masih kita dapatkan. Ya, masih banyak yang halal yang bisa kita dapatkan. Jangan sampai pemikiran kita picik, pemikiran kita sempit, kemudian tidak mempedulikan halal dan haram. Ya, kemudian yang terpenting hasilnya menghasilkan uang, tidak peduli tentang hukum haramnya. Nauzubillah min dzalik. Lantas bagaimana kita istiqomah dalam ibadah, tetapi harta yang halal, harta yang haram itu masih kita konsumsi juga. Ya, innaudzubillahi min dzalik. Imam Ali Al-Khawas beliau mengatakan, man akalal harama wa atalal ibadata fahuwa kal hamamil ladzi raqada ala bidin fasidin. Fahuwa yut'ibun nafsahu pitulil maqam la yafarlihu syai'an. Ini la yufarrihu, bukan la yufarlihu. Pakai kha, syai'an bal yakhruju madhiran. Kata Imam Ali Al-Khawas, man akala barang siapa yang mau memakan yang haram, wa atala ibadata dan dia memperpanjang al-ibadah dalam melaksanakan ibadah, wa atala dan ia memperlama al-ibadata akan bentuk al-ibadah, ya, akan ibadah-ibadahnya. Bahwa kalhamam, maka orang itu kalhamam adalah sama seperti burung merpati allazi raqada ala bidin, yang mengerami telur busuk. Bahwa yut'ibun nafsah, maka orang itu memperlama-lamakan, memayah-mayahkan dirinya pitulil maqam, ya, dalam masa yang lama, pitulil maqam, ya, dalam lamanya berdiam, la yufarrihu syai'an,
tidak menetaskan sesuatu apapun, bal yakhruju madiron, justru hanya menghasilkan telur yang busuk. Jadi orang yang ibadah tetapi masih mau memakan yang haram, padahal dalam kondisi tidak darurat. Kalau darurat itu lain, nanti ya ada kaidah-kaidah fikhiyah. Ya, ada kaidah-kaidah fikhiyah. Hanya saja harus ada penelitian secara ilmiah. Sejauh manakah dia daruratnya atau sudah sampaikah ia kepada darurat. Jadi tidak boleh ya meremeh-remehkan kemudian langsung mengatakan saya kan darurat, tidak boleh seperti itu. Harus ada penelitian ilmiah. Apakah dia sudah sampai kepada darurat yang dikehendaki oleh agama, ya, yang dikehendaki oleh syariat, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini orang yang tidak terpaksa tetapi ia terbiasa bahkan memakan yang halal, memakan yang haram, maka sekalipun dia ibadah itu sama seperti merpati yang memenat-menatkan dirinya mengerami telur dengan harapan telur tersebut menetas dan membuahkan anak, tetapi bukan anak yang keluar, bukan telur tersebut menetas dan menghasilkan anak, tapi justru hasil eramanya hanyalah menjadi telur yang temburuk atau telur yang busuk. Ya, kalau orang kulon bilang telur calang, endog calang. Nauzubillah min dzalik, ya, seperti itu. Allah, Allah, ya Allah.